Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Levina Amira akan mempresentasikan tentang proteksi radiasi penggunaan fluoroskopi siang. Sebelum membahas tentang proteksi radiasi di fluoroskopi, saya akan menjelaskan tentang syarat proteksi radiasi. Syarat proteksi radiasi yang pertama yaitu adalah justifikasi. Justifikasi ini menganut asas bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan. Biasanya justifikasi ini dilakukan oleh dokter. Yang kedua, syarat proteksi radiasi yaitu limitasi. Limitasi di sini itu dilakukan untuk pekerja radiasi dan masyarakat. Nah, biasanya limitasi ini dilakukan oleh pemegang izin dengan penerapan nilai batas dosis. Sementara untuk optimasi, syarat proteksi radiasi yang optimasi itu dilakukan untuk pekerja radiasi, masyarakat, dan pasien. Nah, di optimasi ini ada dua bahasan yang akan dilakukan. Yang pertama itu pembatas dosis, dan yang kedua adalah tingkat panduan untuk paparan medik. Pembatas dosis di sini yang dimaksud adalah untuk pekerja radiasi dan masyarakat. Gunanya agar paparan radiasi yang diterima oleh pekerja radiasi dan masyarakat itu serendah mungkin. Sementara untuk pasien itu dilakukan tingkat panduan pada paparan medik. Nah, tingkat panduan ini gunanya untuk agar pasien itu mendapatkan dosis yang seminimum mungkin, tetapi sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini untuk fluoroskopi. Nah, upaya dalam penerimaan paparan serendah mungkin kita memanfaatkan prinsip jarak, waktu, dan perisai. Di mana jarak yang kita tentukan harus jaraknya itu dibuat semaksimum mungkin terhadap radiasi. Sementara untuk waktu yaitu kita minimalkan waktu dalam pengerjaan yang berkaitan dengan radiasi. Jika jarak dan waktu tidak bisa dilakukan, maka diperlukan perisai atau shielding. Nah, dalam proteksi radiasi pasien ini, yang pertama saya akan menjelaskan proteksi radiasi bagi pasien. Proteksi radiasi bagi pasien ini pada fluoroskopi yang pertama itu memaksimalkan jarak antara tabung sinar X. Prinsip ini kita memanfaatkan inverse current. Semakin jauh jaraknya, maka radiasi yang diterima oleh pasien akan semakin rendah. Selain itu, kita meminimalkan jarak antara pasien dan reseptor citra. Terlihat pada gambar, ketika jarak reseptor citranya semakin jauh, maka radiasi atau yang diterima pasien akan semakin besar. Sementara untuk reseptor ketika didekatkan oleh pasien, maka radiasi yang diterima akan semakin sedikit. Yang ketiga adalah meminimalkan waktu dalam pengerjaan fluoroskopi. Ini sesuai dengan prinsip ARA tadi, bahwa semakin cepat waktunya, semakin kita mengerjakan pengerjaan fluoroskopi, maka radiasi yang diterima juga akan semakin rendah. Nah, kita juga harus melakukan biasa dikenal. Nah, di DAP ini biasanya sudah terletak di mesin fluoroskopi, di komputer fluoroskopi sendiri. Jadi kita hanya perlu merekap berapa sih jumlah DAP yang
diterima oleh pasien setiap kali pengerjaannya. Berat serendah mitra dengan kualitas yang dapat diterima. Jadi frame rate diusahakan frame rate biasa dikeluarkan FPS. Nah, itu diusahakan untuk menggunakan frame rate yang rendah, bisa 15 atau kalau 3 kurang 5 dibanding 30 mungkin bisa ada 15 fps. Selanjutnya yaitu hindari penyinaran daerah kulit yang sama pada variasi yang berbeda. Nah, jadi diusahakan ketika mengambil penyinaran itu arah proyeksinya berbeda, jangan sampai ada yang saling bertumpukan seperti ini, sehingga ketika akan bertumpukan seperti ini, maka dosis yang diterima pada kulit itu akan selanjutnya yaitu pasca itu akan memicu kenaikan dosis permukaan ESD, sehingga dalam memilih jaraknya kita harus mempertimbangkannya. Terlihat pada gambar bahwa ketika jarak yang sama tapi tebal tubuh yang berbeda, maka nilai radiasi yang diterima oleh pasien juga akan semakin besar. Selanjutnya yaitu proyeksi miring itu akan meningkatkan ESD, sehingga diusahakan dalam melakukan fluoroskopi itu jangan terlalu rata seperti gambar ini, karena ketika ESD itu naik, maka peluang terjadinya cedera kulit itu akan meningkat. Cedera kulit yang diakibatkan oleh radiasi. Selanjutnya, proteksi radiasi bagi pasien yaitu menghindari penggunaan magnifikasi atau POV kecil. Terlihat pada tabel bahwa semakin rendah POV-nya, maka laju dosis relatif yang masuk ke pasien itu akan lebih besar 2 kali, maka akan meningkatkan laju dosis. Untuk penggunaan VOV itu sampai tingkat secara klinis dapat ini adalah membuat video dalam pemeriksaan. Biasanya saya ini dilakukan oleh dokter yaitu dengan cara menginjaknya. Maka kadang ada poster yang don't step on fluoroscopy pedal when not looking for screen. Karena ketika kita mengerjakan sign itu sama seperti dosis yang diterima ada 10 sampai 60 fluoroskopi pada biasanya. Selanjutnya, proteksi radiasi yaitu menggunakan kolimasi berkasinar X pada daerah yang sedikit. Jadi memanfaatkan kolimasi. Ketika yang targetnya yang kecil, berarti kolimasinya kecil. Jadi kolimasi itu perlu menggunakan kolimasi saat melakukan pemeriksaan. Nah, kolimasi ini ditentukan oleh objek. Jadi ketika semakin lebar kolimasi, maka dosis permukaan yang diterima oleh pasien juga akan semakin besar.
besar. Dan karena itu menggunakan cooling asyik. Selanjutnya yaitu proteksi radiasi bagi staf atau pekerja radiasi. Yang pertama pasti menggunakan APD, mulai dari apron, kacamata, steroid, tedegonat, itu perlu kita gunakan. Nah, selain menggunakan APD, juga harus memanfaatkan prinsip waktu, jarak, dan perisai. Yaitu seperti tadi meminimalkan waktu pemeriksaan, yang kedua memaksimalkan jarak sejauh yang diizinkan saat klinik, yang ketiga yaitu menggunakan perisai. Dalam penggunaan perisai ini, di dalam alat tersebut biasanya sudah tersedia seperti air gantung, perisai lateral, dan piramida. Nah, untuk perisai lantai mobil ini biasanya dilakukan saat melakukan sign, itu disarankan untuk menggunakan perisai lantai mobil ini. Nah, proteksi radiasinya itu memberikan shield ini akan memberikan proteksi itu lebih dari 90%. Selanjutnya, proteksi radiasi bagi staf yaitu menjaga tangan dari luar berkas primer. Nah, diusahakan dalam melakukan pemeriksaan tangan itu tidak berada di berkas primer. Nah, karena di area daerah pusat berkas primer akan memperbesar faktor kejahatan atau KVMA dan dosis pada pasien dan staf. Selanjutnya, proteksi radiasi bagi staf yaitu posisi berada di sebelah reseptor citra. Jadi posisi berdiri staf itu harus di sebelah reseptor citra. Nah, seperti pada gambar. Jadi, berdiri di sebelah, bukan di sebelah tabung sinar X. Kenapa? Karena radiasi yang melewati pasien itu akan hanya terlewat 5-10% dari radiasi yang diberikan. Jadi diharapkan ketika pasien 1-5% radiasi yang masuk ke dalam tubuh pasien itu akan keluar. Jadi reseptor citra itu hanya akan menerima radiasi sebesar 1-5%. Jadi hanya 1-5% radiasi yang masuk ke dalam tubuh pasien keluar di sisi yang lain. Maka ketika berdiri di sisi berkas yang mengandung hanya 1-5% dari radiasi yang datang dan hamburnya. Nah, selain itu, proteksinya itu tabung sinar X di bawah meja pasien. Ketika melakukan pemeriksaan, tabung sinar X-nya itu harus diletakkan di bawah pasien, jangan melakukan di atas. Nah, selanjutnya bagi staf itu harus menggunakan 2 personal dosimetri. Personal dosimetri yang pertama yaitu TLD yang akan digunakan pada saku. Nah, yang kedua yaitu pendos. Pendos ini ada 3 macam dan itu digunakan di luar aktor. Yang pertama ada pendos yang biasa ditaruh di saku atau ditaruh di leher. Yang kedua ada pendos mata, bisa ditaruh di mata. Yang ketiga ada pendos gigi. Nah,
Jadi personal dosimetri ini bisa diharapkan yang di luar apron itu bisa berbentuk real time, sehingga ketika kita melakukan pemeriksaan, kita dapat langsung melihat berapa radiasi yang diterima oleh kita, yang tidak tertutupi oleh apron tadi. Nah, biasanya di sini kami akan membuat perkiraan dosis radiasi berapa sih yang diterima melalui pendos itu, dan kita lakukan rekap. Selanjutnya, proteksi radiasi bagi staff, yaitu update pengetahuan tentang proteksi radiasi, sehingga kita lebih aware tentang keberadaan radiasi. Selanjutnya yaitu komunikasi dan diskusi dengan PPR atau fisikawan medis. Yang terakhir ada melakukan uji kendali mutu, memahami fitur dari fluoroskopi, sehingga dapat membantu pengerjaan atau membantu meminimalisir radiasi yang diterima baik oleh pasien maupun oleh pekerja. Yang terakhir yaitu menggunakan injektor.